PMM ini dia bertransformasinya menjadi rumah pendidikan ataukah sebagai yang lain gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Etam, jumpa kembali di podcast Etam Kayuh Bebaya yang pada episode kali ini bersama saya Purwaningsih Larasanti selaku pembawa acara. Semoga sahabat Etam dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini hadir bersama kita di ruang ini ya. Di sini sebagai narasumber ada Ibu Odolar Siombing MPD. Halo Bu Dolar, apa kabar? Halo juga Bu Larasanti. Sehat ya Bu ya? Puji Tuhan sehat. Baik, kali ini kita perkenalkan dulu Bu Dolar. Sebagai narasumber di sini adalah beliau pegawai dari BGP Kalimantan Timur. Jabatan beliau sebagai PTP ya Bu? Apa PTP itu Bu? Pengembang Teknologi Pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Dolar selaku narasumber kita akan menyampaikan terkait dengan sosialisasi ruang GTK. Secara umum kita ketahui, sudah disinggung sedikit oleh Bu Wiwi pada episode yang pertama dulu, ada tentang rumah pendidikan ya. Nah, Bu Dolar ya, mungkin ada beberapa teman-teman guru ya atau GTK yang mungkin belum terlalu familiar dengan rumah pendidikan dan juga salah satu fiturnya adalah ruang GTK begitu ya? Iya betul sekali Ibu Santi. Ya, nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu terkait dengan kalau dulu kan guru mengenalnya PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Nah ini yang bertransformasi PMM ini dia bertransformasinya menjadi rumah pendidikan ataukah sebagai yang lain gitu? Mungkin udah bisa jelaskan, silakan Ibu. Baik Ibu Santi ya. Nah jadi salah satu ruang yang ada di rumah pendidikan ya Bu Santi ya dan sahabat Etam adalah ruang GTK. Jadi ruang GTK ini adalah transformasi dari PMM ya Bu Santi ya. Jadi sahabat Etam semuanya supaya memahami bahwa PMM ini sekarang sudah bertransformasi menjadi ruang guru tenaga kependidikan atau disingkat dengan GTK. Baik Bu, ini mungkin ya kita lihat di sini ruang GTK ini mungkin memiliki visi, mungkin visi yang luar biasa ya. Kira-kira visinya apa ini Bu? Iya, jadi kemarin itu sahabat Etam di tanggal 21 Januari 2025 yang lalu PMM telah bertransformasi menjadi ruang GTK ya, yang bersamaan dengan perilisan Rumah Pendidikan untuk mendukung visi besar yaitu pendidikan bermutu untuk semuanya. Jadi rumah pendidikan ini Ibu Santi ya, mendukung kolaborasi seluruh aktor pendidikan. Siapa saja aktor pendidikan itu ya, seperti kita ketahui yaitu aktor pendidikan adalah guru, kepala sekolah, ya, pengawas, penilik, instruktur, tutor ya juga termasuk ya, yaitu yang termasuk di dalamnya itu pendidik lainnya. Baik Bu, kita kembali lagi ke sedikit rumah pendidikan ya. Jadi rumah pendidikan ini kan tujuannya untuk mendukung kolaborasi seluruh aktor pendidikan tadi betul, ya, Bu, ya. Betul, Ibu Nah kira-kira untuk mewujudkan itu ada nilai-nilai apa aja ya Bu ya di situ? Iya, jadi untuk mewujudkan itu ada nilai yang di situ tuh ada 5 ya Bapak Ibu ya, yang disingkat dengan istilah ramah. Ramah. Iya, jadi ramah itu adalah responsif ya, akuntabel ya, terus melayani, adaptif dan harmonis. Jadi itulah nilai-nilai nanti yang harus diperlihatkan seluruh aktor pendidikan melalui tadi misi besar ini yaitu pendidikan bermutu untuk semuanya. Oke, menarik ya Bu ya. Baik Bu, kita lanjutkan lagi Bu ya. Masih tentang rumah pendidikan. Penasaran saya Bu tentang rumah pendidikan ini. Nah di dalam rumah pendidikan tadi Ibu sebutkan itu
seperti rumah kebanyakan. Ada kamar-kamar. Rumah itu ada kamar-kamar. Di dalamnya ada Kalau di kamar-kamar, rumah iya. pendidikan ini ada apa ini, Bu? Iya. Berarti jadi ada ruang-ruang juga ada. seperti itu ya. Kira-kira Jadi- apa aja itu? Jadi nama besarnya itu adalah rumah pendidikan ya. Terus di dalam rumah pendidikan tersebut ada 8 ruang ya, ada 8 kamar-kamar ya, sahabat Kalau Etam. di Di aplikasi dalamnya iya, jadi disebutnya sesuai dengan fitur, aplikasi. fitur gitu ya? Iya, fitur-fitur ya kalau di aplikasi. Jadi di dalam rumah pendidikan ini salah satunya yaitu tadi ruang GTK ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu ada ruang murid juga nanti Bu Ada ruang Santi. murid, Iya. berarti siswa bisa juga Iya, mengakses jadi di situ iya, ya? jadi mungkin semacam perpustakaan untuk siswa ya, sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nanti peserta didik bisa belajar di sana, yaitu di ruang murid. Dan selanjutnya itu ada ruang sekolah juga Ada ya. ruang sekolah ini peruntukannya Iya. bagi- Jadi ruang sekolah ini mungkin menginformasikan ya, misalkan nih sekolah A, sekolah B, misalkan udah terakreditasi, terus mungkin di sana itu seperti apa kondisinya, baik atau seperti apa gitu ya. Jadi mungkin orang tua nanti bisa belajar lagi ya, mungkin lewat fitur ruang sekolah ini bisa memilih gitu ya, memilih sekolah mana sih yang bagus untuk anaknya gitu. Profil-profil ya. sekolah begitu ya, Iya, Bu, ya? profil Oke. sekolah seperti itu Bu Santi. Iya. Kemudian apa lagi, Bu? Nah, selain dua tadi ya, ruang sekolah, ruang murid gitu ya. Nah, ada juga ruang pemerintah loh, Bu. Ruang pemerintah? Iya, Nah, ada itu ruang peruntukannya pemerintah. gimana, Bu? Nah, jadi ruang pemerintah ini kan kalau kita yang di provinsi gitu ya, di dinas kabupaten kota, berarti nanti untuk dinas pendidikan kabupaten kota mungkin gitu ya. Terus yang bekerja sama mungkin untuk kepangkatan, misalkan contohnya guru siapa, badan kepegawaian daerah ya. Jadi mungkin nanti yang berkolaborasi juga mungkin di ruang pemerintah ini ya, dinas pendidikan kabupaten kota, terus mungkin badan kepegawaian daerah. Jadi para stakeholder mungkin ya yang berkecimpung nanti di dalam pendidikan juga. Oh, jadi ya tidak hanya dinas pendidikan tidak saja hanya ya, Bu, dinas ya? pendidikan, tapi dinas-dinas lain mungkin yang terkait untuk peningkatan Yang bisa peningkatan bersinergi ya, Bu, yang ya, bersinergi untuk mendukung pendidikan. pendidikan. Gitu, ya. Ya, tadi Bu ya, berarti sudah ada 3 ruang murid, Iya. ruang sekolah, kemudian ruang Ruang pemerintah. pemerintah ya. Yang keempat ini ruang apa sekarang? Nah, yang keempat ini sahabat Etam ada ruang mitra juga loh. Ruang Pernah mitra kan? ya? Iya, ruang mitra ini kan sangat diperlukan ya, Ya. untuk sekolah-sekolah. Jadi perlu kolaborasi ya, perlu dukungan-dukungan. Jadi Contohnya gimana, Bu? jadi misalkan Seperti nih apa? di tempat kita kan perlu nih mungkin dukungan-dukungan Dari mitra? dari mitra itu. Jadi mungkin misalkan mitra-mitra kita yang di bidang pendidikan itu nanti masuk di ruang mitra ini ya, atau perusahaan-perusahaan atau CSR mungkin gitu ya. ya, Nah, oke. bisa mungkin nanti mengambil bagian di fitur di ruang mitra ini sahabat Etam ya. Ya bisa ini Iya. ya, kalau punya tawaran-penawaran gitu di bidang pendidikan bisa masyarakat maupun sekolah bisa melihat di ruang itu ya, Bu ya. Iya, Salah betul satunya Bu Santi. informasinya di situ. Iya, jadi yang ada tadi sudah ada 4 ya. Ya, Nah, sudah ada nah 4. sekarang Nah, yang yang kelima, kelima, Bu, apa nah ini, Bu? ada juga ternyata ruang bahasa ya. Jadi ruang bahasa bahasa? ini diperlukan ya teman-teman, karena selama ini kalau misalkan kita pembelajaran itu kan karena siswa-siswa kita kan semuanya siswa yang reguler ya, di jenjang SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi ruang bahasa ini kayaknya diperlukan nanti ya, diperlukan mungkin contohnya untuk penggunaan cara penyampaian di sekolah luar biasa mungkin seperti itu Bu Santi. Oh, begitu ya? Iya, jadi mungkin dari ruang bahasa ini nanti ya teman-teman sebagai pendidik mungkin di sekolah luar biasa ya bisa belajar di ruang bahasa ini. Nah, Baik, sudah itu tadi ya, Bu ya, tentang yang kelima tadi ruang bahasa. Iya, betul. Yang keenam sekarang kira-kira ada fitur apa lagi nih, Bu, di rumah pendidikan? Betul. Jadi yang selama ini ya di PMM ya kan akses untuk orang tua itu belum ada ya Mbak Belum Santi ada, ya. oke. Nah, dengan adanya perilisan yang baru ini, transformasi yang baru ini, sekarang ruang untuk orang tua itu ada loh, Ada sahabat ya? Etam. Iya, jadi Isinya apa itu, Bu? Tentang iya, parenting kah atau iya, jadi mungkin cara bisa pola juga ya. pengasuhan gitu ya, Iya, pengasuhan jadi anak? pendidikan keluarga itu kan dimulai dari rumah ya. Jadi selain mungkin dari formal, rumah, oke. mungkin orang tua nanti juga kan harus memperbanyak ini ya pengetahuan. Jadi mungkin orang tua bisa nanti belajar juga di ruang orang tua ini. Makanya Jadi orang tua belajar mandiri, Bu ya, iya, tentang benar sekali. keparentingan, gitu. Betul sekali. Kalau di PAUD ya tentang keparentingan, dan untuk yang selanjutnya juga orang tua juga perlu belajar bagaimana sih ya menyesuaikan tingkat usia anak gitu ya. Jadi nanti orang tua otomatis bisa memperkaya pengetahuannya di ruang orang tua ini, Bu Santi gitu. Iya.
Nah, sekarang yang ketujuh, Bu. Nah, yang ketujuh Fiturnya. nggak ketinggalan ya. Jadi yang ketujuh ini ada ruang publik juga loh Bu Ruang Santi. publik. Iya. Oke, peruntukannya Ada untuk siapa sahabat ini, etam Bu? ruang publik. Jadi untuk ruang publik ini semua ya stakeholder ya yang tidak hanya pengguna pendidikan saja, tapi semua ya, semua umum ya, umum bisa masuk ya, walaupun dia tidak guru atau kepala sekolah ataupun tidak pendidik ya, semua bisa ya, semua dapat mengakses atau belajar nanti di ruang publik ini. Dan yang terakhir yaitu tadi yang ke-8 ya Bu ya? Iya, yang ke-8 yaitu tadi yang kita sosialisasikan sekarang yaitu ruang guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya. Jadi ini khusus untuk kepada GTK gitu ya. Jadi sasaran ruang GTK ini GTK, Bu, iya, ruang GTK. Apa sih peruntukannya ruang GTK? Nanti mungkin ya, kita bisa lagi bahas ya, lebih bisa lanjut kita lagi, bahas Bu, ya. selanjutnya. Oke. Nah, gimana nih caranya Bu? Kan sebelumnya para GTK ya, sahabat etam ya, guru-guru mengenalnya dulu PMM. Jadi sudah download PMM. Nah, untuk mengakses ruang guru tadi, kira-kira harus download lagi kah atau gimana Bu? Belum download, sebenarnya ini diperuntukkan memang untuk GTK gitu ya. Jadi harus punya akun belajar ID sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak punya akun belajar ID ya, kalau untuk mendownload atau masuk di dalam ruang GTK ini tidak bisa masuk Bapak Ibu. Hanya bisa masuk di rumah pendidikan Iya, saja. hanya bisa masuk di ruang pendidikan lah. Mungkin untuk orang publik ya, untuk pengguna publik baru Tapi bisa nanti khusus, masuk di fitur yang lain. Tapi kalau khusus untuk masuk di ruang GTK harus menggunakan akun belajar ID seperti begitu ya itu, sahabat etam ya. Jadi harus punya akun belajar untuk masuk ke ruang benar sekali GTK. Bu Santi. Nah, tadi kita sudah cerita sedikit ya Bu ya tentang transformasi PMM menjadi ruang GTK. Nah, kira-kira arah transformasi ruang GTK ini kira-kira kemana nih Bu? Pemerintah bertujuan untuk hanya dengan ruang GTK ini ya, guru ataupun tenaga pendidik lainnya cukup hanya mengakses ruang guru ini, segala keperluan atau kebutuhan di dalam pelaksanaan tugasnya sudah semuanya terpenuhi, seperti itu tujuannya. Jadi tidak perlu lagi mengakses laman yang lain ya sahabat etam ya, cukup hanya berkunjung ke ruang GTK, semuanya sudah lengkap baik di dalam tingkat jenjang pendidikannya ya, seperti mungkin perangkat ajar terutama gitu ya. Nah, semuanya sudah ada sahabat etam di ruang GTK. Nanti kita cerita lagi Bu ya terkait dengan bagaimana sih guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui ruang guru gitu. Iya. Manfaat ruang GTK ini juga ada 3 loh Bu Santi, yaitu yang pertama akses belajar sudah sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan dari guru, kepala sekolah, pengawas ya, dan pengawas juga ya. Iya, sudah disesuaikan. Jadi dalam mendukung kegiatan berkelanjutan mungkin mengikuti pendidikan pelatihan secara LMS gitu ya. Nah, semuanya juga udah disiapkan ya sahabat etam di ruang GTK ini. Belajarnya tadi kan udah sesuai dengan kebutuhan. Akses belajarnya sesuai kebutuhan. Jadi mendukung pembelajaran yang berkelanjutan ya kan, sesuai dengan profesinya guru ataupun kepala sekolah gitu ya. Nah, yang kedua, pengelolaan kinerja dan karir yang lebih mudah dan lebih bermakna gitu ya. Jadi yang ketiga sekarang apa Bu nih? Yang ketiga, sumber inspirasi ya. Jadi ruang GTK ini manfaatnya adalah sebagai sumber inspirasi dan wadah berbagi yang inklusif. Jadi tetap ya, tetap ada seperti di PMM kemarin kan ada tempat berbagi nih ya, berbagi praktik baik. Nah, di ruang GTK juga sahabat etam ada ya, dan wadah untuk berbagi inspirasi ini tetap ada seperti itu. Jadi mendukung guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya untuk mendapatkan ribuan materi ajar. Jadi tetap ya, jangan khawatir ya sahabat etam ya, kalau di ruang GTK tetap ada fitur-fitur untuk berbagi praktik baik ya. Baik sahabat etam, kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Masih ini terkait dengan ruang GTK. Bu, kita tahu ya kemarin di PMM itu guru-guru banyak mengeluh karena banyaknya beban mereka sehingga mungkin agak terabaikan murid ini. Jadi untuk kegiatan pembelajaran di kelas agak terabaikan. Nah, kira-kira untuk ruang GTK ini apakah ada penyederhanaan kategori layanannya, Bu? Iya, baik.
Terima kasih Bu Santi ya, sesuai dengan hasil-hasil mungkin yang sudah dilihat ya perbedaannya waktu aplikasi PMM gitu ya. Nah sekarang transformasinya sudah menjadi ruang GTK, tentu ya banyak mungkin ragam layanan ya yang bisa dimanfaatkan untuk penyederhanaan ya, untuk penyederhanaan dari kategori layanan-layanan yang ada itu ya. Jadi ada sebenarnya 4 ya, ada 4 ragam layanan yang sudah ada di ruang GTK ya, di mana salah satunya yaitu kategori layanan belajar berkelanjutan ya. Jadi nanti mau pelaksanaan pelatihan atau apa ya, nanti masuk dulu namanya pelatihan mandiri nih ya. Iya, jadi sekarang ada pendidikan pelatihan menjadi pelatihan belajar berkelanjutan. Iya, layanan berkelanjutan. Nah, di dalam ini yang sering diakses oleh guru-guru ya, Bu ya. Iya. Okay. Nah, jadi selanjutnya ada juga layanan kategori karir dan kinerja ya. Di dalamnya itu yaitu pengelolaan kinerja tadi ya. Kategori layanan karir dan kinerja ini yaitu masuk di pengelolaan kinerja kepala sekolah, guru dan pengawas yang tadi kita sekarang lebih mudah. Sedikit kita singgung tadi Bu ya, bahwa GTK, ruang GTK ini juga sebagai ruang yang menginspirasi. Nah ini ada penyederhanaan di sini nggak Bu? Iya, ada penyederhanaan. Jadi kategori ada 4 kategori ya tadi ya penyederhanaan. Jadi tadi kan sudah layanan belajar berkelanjutan, dilanjutkan dengan layanan karir dan pengelolaan kinerja, terus layanan inspirasi dan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu kategori layanan dokumen rujukan. Ya, dokumen rujukan itu adalah di situ pengelolaan pembelajaran ya, pengelolaan kinerja, peningkatan kompetensi. Ada bertambah lagi apa itu, Bu? Komunitas di seluruh Indonesia. Komunitas belajar. Iya, komunitas belajar di seluruh Indonesia ya. Jadi seperti bantuan perangkat ajar ya, dan layanan administrasi yang terpadu yang membantu Bapak Ibu guru nantinya ya di dalam meningkatkan kompetensinya. Jadi itulah layanan-layanan penyederhanaan atau kemudahan-kemudahan tadi yang didapat di ruang GTK ini. Seperti itu Bu Santi. Ini ya, fitur dari ruang GTK ini juga selain di pengelolaan kinerja, kira-kira apa lagi Bu yang terkait dengan beban administrasi tadi? Salah satunya Bu, yang kemarin menjadi beban mereka ya untuk mendapatkan sertifikat aksi nyata. Nah kalau di sini kira-kira aksi nyata, kan mereka sudah punya aksi nyata, sudah dikumpulkan, dapat apresiasi berupa sertifikat. Nah kalau di ruang GTK ini apakah masih seperti itu ya Bu? Pastinya semua nanti aksi nyata ya yang sudah terkumpul mereka upload itu ya? Iya, jadi akan mendapat sertifikat apresiasi nanti ya. Jadi yang kedua itu ketika mereka mengikuti pelatihan mandiri ya sahabat etamnya, mereka masih tetap bisa menggunakan fitur-fitur berkelanjutan ini nantinya. Jadi Bapak Ibu guru ini, Ibu Santi bisa tetap mempunyai ruang untuk berbagi praktik baik juga nanti. Iya, berkontribusi ya. Karena di PMM juga sebenarnya kan sudah ada ya berbagi praktik baik selama ini ya. Nah, jadi dengan adanya ruang GTK ini sahabat etamnya, tetap mereka nanti punya tempat untuk berbagi inspirasi atau berbagi praktik baiknya. Selanjutnya yang terakhir itu aksi nyata ini tidak lagi menjadi syarat. Karena selama ini kan harus menjadi syarat ya di PMM ya. Nah, kita harus mengupload dulu mungkin aksi nyatanya berapa gitu ya. Nah, untuk aksi nyata ini Bapak Ibu ya perlu kami informasikan masuk di dalam pembelajaran atau belajar berkelanjutan. Jadi nanti ada petunjuk ya. Ketika masuk di aksi nyata nanti sudah ada petunjuknya kita mau masuk di mana. Ruang GTK ini kan masih dalam tahap awal ya Bu ya. Mungkin pengembangan masih sosialisasi. Pengembangan kedepannya bukan hanya untuk guru saja. Kira-kira siapa lagi Bu yang bisa mendapatkan manfaat dari ruang GTK ini? Kalau khusus di ruang GTK berarti namanya aja sudah GTK gitu ya, berarti guru dan tenaga kependidikan. Jadi termasuk guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik ya, instruktur ya, pamong belajar juga termasuk ya. Nah, jadi mereka-mereka inilah namanya aktor-aktor pendidikan ini yang bisa masuk di ruang GTK tentunya dengan tadi memiliki akun Belajar ID Sahabat Etam ya. Nah, Bu, kita lanjut Sahabat Etamnya terkait dengan fitur-fitur di PMM yang masih
dirasakan manfaatnya oleh guru dan tenaga kependidikan ya. Nah seperti dulu ada kita tahu ada fitur pelatihan mandiri ya Bu ya. Nah sekarang masih adakah atau berubah nama atau bertransformasi menjadi apa ini di ruang GTK ini? Tetap masih bisa ya, tetap masih bisa sahabat Etam untuk masuk di dalam fitur-fitur yang selama ini yang sudah banyak ya dirasakan manfaatnya. Hanya saja ya untuk mengaksesnya sedikit ada perbedaan Ibu Santia. Jadi misalkan seperti fitur pelatihan mandiri ya, ketika kita sahabat Etam masuk di ruang GTK ya, ada petunjuknya di sana. Jadi misalkan sahabat Etam masuk di fitur pelatihan mandiri tetap dapat diakses, tapi langsung sudah diarahkan. Jadi masuknya itu di layanan belajar berkelanjutan. Fitur yang dulu namanya pelatihan mandiri sekarang menjadi layanan belajar berkelanjutan. Iya, jadi nanti langsung ada dituntun sendiri, langsung ada petunjuknya ketika kita masuk di dalam ruang fitur pelatihan mandiri tersebut. Berharap terkait dengan kan guru-guru perlu ini banyak contoh-contoh perangkat ajar. Ya, mungkin yang dari Kalimantan Timur bisa melihat contoh perangkat ajar yang dari daerah lain di Indonesia ya gitu. Nah ini kira-kira dulu namanya perangkat ajar, fitur perangkat ajar. Sekarang kalau di ruang GTK namanya apa Bu? Atau bisa diakses di mana? Jadi sahabat Etam jangan khawatir juga, tetap bisa diakses ya. Masih bisa diakses ya? Iya, tetap bisa diakses Bu Santi. Jadi aksesnya itu melalui layanan inspirasi pembelajaran. Dulu kan namanya kan perangkat ajar ya, perangkat ajar dulu namanya kan. Sekarang layanan inspirasi pembelajaran. Dan jadi di sana semua ya masih banyak nanti perangkat-perangkat ajar yang tentunya Bapak Ibu bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya. Kira-kira Bu, kalau dulu ya guru-guru itu banyak berbagi ya, jadi sebagai kontributor, contohnya misalnya mereka mengupload perangkat ajar mereka ya. Nah, dulu namanya ruang kolaborasi Merdeka Mengajar atau RKMM Bu Santi. Iya, nah, kira-kira RKMM. ada perubahan nggak Bu di sini? Iya, jadi dulu kan di PMM ya, mereka memang ada ruang kolaborasi gitu ya. Untuk kontribusi perangkat ajar yang ada di ruang GTK ya, informasinya nanti akan ditutup ya sahabat Etam ya. Akan ditutup ya Bu? Akan ditutup. Kapan itu Bu akan ditutup? Nah, jadi informasinya kemarin itu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu akan ditutup tanggal 14 Maret 2025 loh. Sebentar lagi itu berarti ya? Iya. Nah bagaimana Bu, kalau yang dulu yang dulu mereka masih di RKMM ini, mereka mengupload tapi kan belum langsung tampil kan, harus diverifikasi dulu. Nah draft-draft yang mereka punya ini kira-kira apa yang harus mereka lakukan sebelum ditutup ya, sebelum ditutup tanggal 14 Maret nanti ya 2025 ini. Iya, jadi apa yang harus mereka lakukan Bu? Iya, jadi informasinya kemarin itu karena ini akan ditutup ya, mungkin mau ada lagi pembaruan-pembaruan. Jadi tapi jangan takut ya sahabat Etam ya, tidak usah takut. Jadi mungkin perangkat-perangkat ajar yang selama ini mungkin gitu ya, tidak akan hilang. Jadi informasinya juga yang kami dapatkan itu nanti masing-masing sahabat Etam atau Bapak Ibu guru ya bisa cross check mungkin emailnya ya, karena kemarin kan tentu pakai email juga ya masuk ya. Jadi mungkin nanti bisa di cross check emailnya sebelum di tanggal 14 Maret nanti ya. Ada pemberitahuan jadi situ ya Bu ya? Iya, jadi calon-calon kontributor yang selama ini mungkin memiliki draft ya, maupun perangkat ajar yang selama ini sudah ada di dalam antrian di dalam RKMM gitu ya. Nah, segera diamankan dulu ya. Nanti selain untuk penginformasian mungkin seperti apa nanti dari kontributor-kontributor yang ada di pusat ya, nanti diinformasikan tadi melalui email ya Bu Santia. Jadi jangan lupa ya sahabat Etam untuk cross check email. Iya, cross check emailnya nanti tentang terkait dengan perangkat-perangkat ajar selama ini yang sudah ada di PMM. Iya. Sahabat Etam, Bu, untuk Bapak dan Ibu yang di UPT maupun di Dinas Pendidikan, kira-kira dengan adanya ruang GTK ini apa yang harus mereka pahami, kemudian apa yang
mungkin perlu sosialisasikan ke Iya, benar. sekolah-sekolah ini apa Iya. aja kira-kira Iya, yang baik. penting, paling penting. Jadi kita selaku UPT-nya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah gitu ya. Nah, tentunya stakeholder kita juga para pemangku kepentingan juga yang ada di daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, cabang-cabang dinas ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota gitu ya. Nah, harapannya mensosialisasikan ruang GTK ini kepada para GTK gitu ya. Jangan juga kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru atau pengawas lainnya menjadikan ruang GTK ini menjadi seperti beban gitu ya. Baik Bu Dola, kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Silakan, Terkait Bu Santi. sekarang saya ingin tanyakan Bu terkait dengan cara mengakses ya, cara mengakses ruang GTK ini kira-kira ada berapa cara Bu? Kalau kita melihat banyak jalan menuju Roma, berarti kan banyak cara juga untuk mengakses ruang tentu. GTK. Iya. Nah, bisa dijelaskan Bu, silakan. Baik, terima kasih. Jadi perlu sahabat Etam ketahui ya, ragam akses untuk masuk di ruang GTK ini ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah perbaharui aplikasi PMM untuk mengakses ruang GTK ya. Yang kedua bisa juga ruang GTK dapat diakses melalui rumah pendidikan. Download dulu rumah pendidikan. Iya, jadi ruang GTK dapat diakses melalui aplikasi rumah pendidikan. Jadi kalau guru tadi sudah punya PMM, Iya, sudah punya aplikasi PMM, ya. kira-kira mereka berarti masih perlu mendownload rumah pendidikan ataukah sudah langsung? Tidak perlu lagi ya sahabat Etamnya, tinggal hanya memperbaharui aplikasi PMM aja. Jadi ketika kita mungkin masuk di ruang PMM ya, supaya mungkin akses kita masuk lebih ini ya, lebih sesuai dengan yang sudah disediakan. Nanti kita tinggal diarahkan sesuai dengan fitur-fitur atau petunjuk-petunjuk yang gitu aja ya. petunjuk-petunjuk yang ada di dalam. Jadi tidak seperti awal yang ketika kita memang yang sebelumnya belum pernah mempunyai aplikasi PMM gitu ya. Jadi yang kedua tadi kita bisa masuk di laman guru.kemdikbud.go.id. Kita bisa yang mengakses ketiga nih Bu ya, ya. jalan yang ketiga berarti. Iya. Oke, tadi jalan yang pertama memperbaharui aplikasi PMM, ya. Kemudian yang kedua melalui aplikasi rumah pendidikan, ya. Dan yang ketiga bisa mengakses dari web yaitu guru.kemdikbud.go.id gitu. Baik Bu Dola, kita lanjutkan ya Bu ya, terkait dengan rumah pendidikan ini sebagai masa depan kolaborasi pendidikan ya pasti punya manfaat yang besar ya Bu ya. Bisa dijelaskan Bu? Jadi ada 4 manfaat utama sehingga rumah pendidikan ini di-launchingkan gitu ya. Jadi yang pertama itu efektivitas sistem dengan integrasi layanan, itu manfaatnya. Iya. Okay. Nah yang kedua tadi yaitu kemudahan akses layanan ya sahabat Etamnya. Jadi kini guru dan aktor pendidikan itu sangat gampang sekali ya, sangat mudah sudah untuk mengakses ya layanan-layanan apa. Gitu ya, Bu, ya. Jadi dia bisa, langsung menuju ke mana, ruang yang mana yang dia butuhkan gitu ya. Jadi gampang. Terus yang ketiga yaitu efisiensi anggaran ya. Tentunya dengan adanya aplikasi ini ya untuk menghemat ya pengembangan ataupun biaya-biaya di dalam teknologi pendidikan. Berarti mendukung kebijakan pemerintah gitu ya Bu ya. Jadi yang terakhir yang keempat ya sahabat Etam ya. Yang keempat itu yaitu partisipasi aktor pendidikan di Indonesia. Jadi harapannya Pak Menteri itu ya ini menjadi tempat kita berkolaborasi ya seluruh aktor pendidikan atau para stakeholder pendidikan ya seperti itu ya. Jadi berbagai kepentingan, berbagai macam ini ya, mulai dari tadi orang tua, orang tua, umum, lembaga pemerintahan, mitra, bisa berkolaborasi di rumah pendidikan. Di rumah pendidikan kita tentunya. Oke, baik Bu. Terkait dengan rumah pendidikan ya, rumah pendidikan, ruang GTK, apakah saat ini ya di tahun 2025 ini apakah aplikasi ini sudah sempurnakah atau masih dalam tahap pengembangan? Bisa dijelaskan Bu? Silakan. Baik Bu Santi. Jadi fase 1 yaitu di tahun 2025 ini ya. Jadi maksudnya
ruang GTK yang ada ini menjadi integrasi ya, masih seperti integrasi layanan, lebih dari 950 aplikasi ya, menjadi portal informasi dengan fokus pada ruang GTK gitu ya. Jadi ruang GTK fokusnya pada ruang GTK dulu pada ya, Bu, murid ya, pada sekolah dan bahasa. Jadi masih itu digarap di fase 1 sekarang ini. Ya. Kalau fase pertama ini dilaksanakannya insya Allah di Iya, tahun 2025 di ini ya. tahun 2025 ini informasinya ya. Nah, jadi sesuai rencana yang kemarin, informasinya di tahun ajaran baru, Bu Santi. Tahun ajaran mulai iya, tahun di ajaran tahun baru. ajaran baru. Berarti kalau sekitar Juni dengan Juli ya, berarti ya tahun ajaran baru ya. Jadi mungkin peresmian penggunaan dari ruang GTK ini kalau tidak salah ya sahabat Etam ya, nanti launchingnya resminya akan dibuka atau dimulai di tahun 2025. Tahun 2025 di tahun ajaran baru. Nah, ada lagi fase kedua, Bu Santi. ada fase kedua. Iya, jadi fase kedua Kapan ini itu, Bu? untuk penguatan ekosistem. Ada tenggang waktunya nggak, Bu? Ada, Fase yang jadi kedua ini? 2026 sampai 2027. Jadi 2026, khusus penguatan 2027. ekosistem 2 tahun nanti. berarti ya, Bu ya? Iya, 2 tahun ya berarti ya 2026 2027. Jadi untuk mendukung kolaborasi ya, mendukung kolaborasi. Jadi ini tadi kan untuk GTK kan ada murid, ada sekolah dan bahasa ya. Sedangkan pengawas kan nanti baru di fase yang kedua ini. Di fase yang kedua yaitu tahun 2026, 2027 ini ya. Jadi kita kan pernah tahu ya ada istilah API ya, Asosiasi Pengawas ya. Ya, jadi nanti mungkin Asosiasi Pengawas ini akan menjadi satu kolaborasi atau mungkin perhimpunan nanti di ruang GTK itu sendiri ya. Tapi untuk perilisannya itu di tahun 2006-2027. Nah, ada lagi fase ketiga, Bu Santi. Ada fase ketiga. Iya, fase ketiga itu 2027-2029 itu implementasi kapabilitas transaksional ini, yaitu implementasi layanan penuh ya. Jadi termasuk otomatisasi dokumen administratif dan layanan berbasis personalisasi. Jadi masih ada rentang waktu yang harus dibutuhkan ya dari tahun 2025 ini ya sampai nanti di tahun 2029 sehingga aplikasi ruang GTK ini baru sampai sempurna seperti itu ya. Jadi masih ada fase-fase atau tahap-tahapan yang masih harus dipenuhi. Jadi harus bersabar ya, Bu ya. Jadi Iya. kalau di aplikasi itu masih ada sesuatu yang belum sempurna, kira-kira mohon dimaklumi gitu ya, karena masih dalam Baru rilis gitu ya. fase 1 ya, masih dalam tahap pengembangan seperti itu, Bu ya. Sekaligus ini disosialisasikan di awal tahun 2025 ini. Mungkin di akhir nih, Bu ya, kita perlu tekankan lagi nih kepada sahabat Etam, kira-kira untuk mengaksesnya yang sudah punya aplikasi PNM, diperbarui saja. Kemudian yang belum pernah mengakses ataupun baru ya harus download aplikasi rumah pendidikan dulu ya. Tapi khusus untuk guru bisa berselancar di ruang GTK biasa, dengan menggunakan akun Belajar ID. Nah, untuk yang lainnya mungkin di fitur-fitur peruntukan mereka ya sesuai dengan siswa, di siswa, orang tua juga di ruang orang tua begitu ya, Bu ya. Baik, Bu Dolar, terima kasih sudah mensosialisasikan terkait dengan ruang GTK ya. Mungkin nanti kita kalau ada pengembangan lain nanti bisa kita sosialisasikan lebih lanjut, Bu ya. Ataupun kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gitu terkait dengan ruang GTK, kita bisa buka lagi atau bisa kita agendakan di podcast Etam Kayu Bebaya selanjutnya. Mudah-mudahan sahabat Etam selalu setia ini untuk mengikuti podcast BGP Kaltim ya, yaitu podcast Etam Kayu Bebaya di episode selanjutnya yang mudah-mudahan nanti lebih menarik lagi ya, Bu ya. Iya, Oke. Jangan lupa like ya, komen, share dan juga subscribe YouTube dari BGP Kaltim. Baik sahabat Etam, saya Purwaningsih Larasanti selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.